Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurrofi. Saya dari Prodi Statistika Universitas Muhammadiyah angkatan tahun 2020. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi terakhir dari bahasa Indonesia, yaitu kelompok 8 tentang surat menyurat. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Dengan demikian, surat membawa informasi, pernyataan, atau pesan yang diharapkan informasi itu tersampaikan kepada pihak yang dituju oleh penulis surat. Nah, fungsi dari surat itu ada sebagai alat penghubung secara tertulis, sebagai bukti hitam di atas putih yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat pengingat bila sewaktu-waktu dibutuhkan seperti arsip, dan yang keempat sebagai bukti sejarah untuk bahan riset, dan yang kelima sebagai bahan dokumentasi. Nah, yang ketiga ada tujuan surat. Tujuan surat terdiri dari tiga. Yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua menyampaikan maksud dan tujuan isi hati penulis, yang ketiga mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Nah, yang keempat ada kelebihan surat. Nah, kelebihan surat terdiri dari yang pertama ada murah, yang kedua daya jangkau lebih luas, yang ketiga bersifat formal dan efektif, dan yang terakhir bisa dijadikan bukti hitam di atas putih. Nah, yang kelima syarat surat yang baik ada tiga. Yang pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Nah, yang kedua, isi surat harus dinyatakan secara jelas, ringkas, dan eksplisit. Nah, yang ketiga, bahasa yang digunakan haruskah bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Selain itu, bahasa harus bersifat efektif. Nah, untuk yang poin ketiga ini kita kan sudah membahas di bagian video saya yang sebelumnya, yaitu tentang ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, di situ saya menjelaskan tentang gimana cara menulis surat yang baik dan benar, gimana cara menulis ejaan penulis, bagaimana menulis nama-nama orang, nama-nama instansi yang bersangkutan, dan lain-lain sebagainya. Di situ ada semua di video saya yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah kapan bahasa baku digunakan. Yang pertama pada saat komunikasi resmi, surat resmi, pengumuman, perundang-undangan, dan lain-lain. Yang kedua ada catatan teknik, notulen, laporan resmi, penulisan ilmiah. Nah, yang ketiga pembicaraan di muka umum, rapat, ceramah, perkuliahan, seminar, dan lain-lain. Nah, yang keempat pembicaraan dengan orang yang dihormati seperti guru atau bahkan kepala sekolah, misalkan yang tingkatannya kayak saya sebagai siswa atau mahasiswa, dosen atau dekan mungkin, dan juga atau rektor yang jelas orang yang jabatannya lebih tinggi dan yang paling dihormati gitu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat sendiri dibedakan lagi berdasarkan sifat surat. Nah, yang berdasarkan sifat surat sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat-surat yang bersifat kekeluargaan, surat-surat yang berisi masalah keluarga, baik tentang kesehatan keluarga, keuangan keluarga, dan sebagainya. Yang kedua ada surat dinas pribadi. Nah, surat dinas pribadi disebut juga surat setengah resmi. Ada surat-surat yang dikirimkan dari seseorang atau pribadi kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, ataupun jawatan-jawatan. Yang ketiga surat dinas swasta. Surat dinas swasta disebut juga surat resmi. Adalah surat-surat yang dibuat oleh instansi-instansi swasta yang dikirimkan untuk para karyawan, ataupun para relasinya atau langganannya, atau instansi-instansi lain yang terkait. Nah, yang keempat surat niaga. Surat niaga adalah surat yang berisi soal-soal perdagangan yang dibuat oleh perusahaan yang dikirimkan kepada para pelanggannya. Yang kelima ada surat dinas pemerintah. Surat dinas pemerintah ini penting untuk kepentingan formal seperti instansi dinas ataupun tugas kantor. Nah, ciri-ciri dari surat dinas sendiri ada 6. Yang pertama menggunakan kop surat atau instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua menggunakan nomor lampiran atau perihal. Yang ketiga menggunakan salam pembuka, penutup dengan kata-kata yang baku. Yang keempat menggunakan bahasa atau ragam yang resmi.
Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau perusahaan pembuat surat. Nah, yang keenam, ada format surat tertentu. Nah, selanjutnya pembagian surat yang kedua berdasarkan wujud surat. Nah, berdasarkan wujud surat sendiri terbagi menjadi 7 lagi. Yang pertama, surat yang menggunakan kartu pos. Surat yang menggunakan kartu pos. Surat kartu pos adalah belangko yang dikeluarkan oleh Perempostel atau instansi lain yang telah diberi izin Perempostel untuk mencetaknya, asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kedua, warkat pos. Warkat pos adalah sehelai kertas yang telah dicetak dengan memakai lembaga atau petunjuk penulisan berita. Yang ketiga, ada surat bersampul. Surat bersampul adalah surat-surat yang isinya atau beritanya ditulis pada kertas lain. Nah, yang keempat, ada surat terbuka dan surat tertutup. Surat terbuka adalah surat yang dibaca oleh umum, misalnya surat dari pembaca kepada pembaca atau surat yang dikirimkan oleh pembaca untuk pemerintah, instansi, melalui redaksi surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya. Yang kelima, ada memorandum dan nota. Memorandum adalah salah satu alat komunikasi berupa surat yang di lingkungan dinas, penyampaiannya tidak resmi dan digunakan secara intern. Nota adalah alat komunikasi kedinasan antara pejabat dari suatu unit organisasi yang digunakan secara intern dalam lingkungan sendiri. Nah, yang keenam, ada telegram. Telegram adalah suatu alat komunikasi dengan cara menyampaikan berita-berita melalui radio atau pesawat telegram mengenai sesuatu hal yang perlu segera mendapat penyelesaian dengan cepat. Nah, yang selanjutnya ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya tidak mengandung rahasia walaupun terbaca oleh orang lain. Misalnya pernikahan, surat undangan pernikahan, surat undangan sunatan, atau surat pertemuan para siswa untuk rekreasi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, pembagian surat berdasarkan tata aliran surat. Nah, dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama, ada surat masuk. Adalah surat yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau suatu organisasi. Yang kedua, ada surat keluar. Surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan yang dikirimkan kepada pihak tertentu, perseorangan atau per kelompok. Nah, selanjutnya, pembagian surat berdasarkan isinya, berdasarkan keamanan isinya. Yang pertama adalah surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia digunakan untuk berhubungan dengan keamanan negara atau surat-surat yang berupa dokumen negara. Yang kedua, ada surat rahasia. Surat rahasia harus dirahasiakan, tidak dibaca oleh orang lain, karena apabila jatuh kepada orang tidak berhak akan merugikan perusahaan atau instansi tertentu. Lalu selanjutnya, yang ketiga, ada surat konfidensial. Surat konfidensial termasuk surat rahasia juga karena isinya tidak boleh diketahui orang lain. Jika diketahui orang lain, akan merugikan pihak tertentu. Nah, yang selanjutnya, pembagian surat berdasarkan proses penyelesaiannya terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, surat sangat segera atau surat kilat adalah surat yang harus ditangani secepat mungkin pada kesempatan pertama, karena surat ini harus segera dikirimkan secepatnya kepada penerima, harus cepat menanggapi dan menyelesaikannya. Yang kedua, ada surat segera. Surat segera diselesaikan tapi tidak perlu pada kesempatan yang pertama dan segera dikirimkan supaya mendapat tanggapan atau penyelesaiannya dari pihak pertama, dari pihak penerima. Yang ketiga, surat biasa. Surat-surat yang tidak perlu ditergesa-gesa untuk penyelesaiannya karena tidak perlu mendapat tanggapan yang secepatnya dari penerima. Lalu yang keenam, pembagian surat berdasarkan dinas pos terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada surat biasa, surat kilat khusus, dan surat tercatat. Surat biasa, menurut pegolongannya dinas pos, surat ini dibuat oleh seorang yang isinya atau sifatnya biasa dan tidak begitu penting. Nah, yang kedua, surat kilat. Surat-surat yang secepatnya ditangani supaya mendapat tanggapan dan penyelesaian secepatnya pula dari penerima. Yang ketiga, surat kilat khusus. Surat-surat yang dibuat seseorang yang isinya sangat penting dan harus segera ditangani supaya mendapat tanggapan dan penyelesaian yang secepatnya dari penerima.
Yang keempat, surat tercatat adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya sangat penting sehingga harus segera ditangani dan diselesaikan secepatnya. Lalu berdasarkan cara pengirimannya ada 4. Yang pertama ada surat pos, yang kedua telegram atau telex, dan ketiga mail, dan yang keempat ada email. Surat pos dikirim melalui jasa pos atau pengiriman lainnya. Nah, yang kita kenal saat ini ada JNE, JNT, atau bahkan yang instansi-instansi pengantar surat gitu. Nah, yang kedua ada telegram atau telex, surat yang dikirim dari jarak jauh dengan menggunakan pesawat telegram atau telex. Nah, yang ketiga mail, surat yang dikirim menggunakan mesin mail. Dan yang keempat ada email, surat yang dikirim menggunakan internet yang biasanya kita kenal Gmail ataupun Yahoo gitu. Nah, selanjutnya ada bentuk surat. Nah, bentuk surat sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama bentuk setengah lurus, yang kedua bentuk lurus, yang ketiga bentuk gekuk dan gerigi, yang keempat bentuk resmi Indonesia lama, dan yang kelima bentuk resmi Indonesia baru. Lalu selanjutnya ada bagian surat. Bagian surat terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada kepala surat, yang kedua tempat dan tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat lampiran, yang kelima hal surat, berarti pos, berarti soal atau perkara yang dibicarakan surat, yang keenam alamat surat, yang ketujuh saran membuka, yang kedelapan saran penutup. Lalu ada isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada alinea pembuka, yang kedua alinea isi, dan yang ketiga alinea penutup. Nah, selanjutnya ada saran penutup. Lalu habis saran penutup ada nama dan nama jelas pengirim dan tanda tangannya. Lalu itu saja dari review kali ini. Sekian dan terima kasih pada yang telah menonton channel saya. Saya mohon maaf apabila selama ini saya ada salah-salah kata kepada kalian semua, mohon dimaafkan. Dan untuk saran silahkan chat di kolom komentar agar saya bisa memperbaiki lagi untuk kedepannya. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton channel saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.